Halo teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan sobat-sobat sekalian. Selamat datang di channel saya, yaitu Kacamata Ilmu. Nah, di video ini saya akan membahas tentang materi bahasa Indonesia teman-teman, mengenai materi paragraf. Nah, mungkin kalian pernah dengar apa itu paragraf ya, dan sekarang di video ini saya akan membahas paragraf mengenai definisi dari paragraf, unsur-unsur paragraf, syarat-syaratnya, dan beserta lainnya. Jadi jangan lupa tonton dan siapkan buku kalian. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah membuatkan PPT materi ya teman-teman. Jadi di sini oke. Nah, yang akan saya bahas sekarang adalah pengertian paragraf. Nah, apa sih itu paragraf? Paragraf atau bisa disebut dengan alinea merupakan rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan pokok pembahasan. Paragraf umumnya terdiri atas beberapa kalimat. Kalimat-kalimat tersebutlah saling berkaitan satu sama lain dan mengusung satu pokok pikiran tertentu. Pokok pikiran atau gagasan dalam sebuah paragraf akan menjadi jelas oleh uraian-uraian tambahan yang tertuang dalam kalimat-kalimat penjelas. Paragraf menandakan letak di mana suatu tema dimulai dan berakhir. Oleh karena itu, pembentukan sebuah paragraf sekurang-kurangnya mempunyai tujuan pertama, yaitu memudahkan pengertian atau pemahaman dengan menceraikan suatu tema dengan tema yang lainnya. Yang kedua, memisahkan dan menegaskan perhatian secara wajar dan formal untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada perhatian pada akhir kalimat. Oke teman-teman, next. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur paragraf. Nah, sebuah paragraf tersusun dari beberapa unsur penting. Di sini ada 3 unsur penting teman-teman ya. Yang pertama, gagasan utama. Nah, apa sih itu gagasan utama? Gagasan utama adalah berupa ide pokok yang ingin disampaikan penulis. Kemudian kalimat utama berisikan kalimat gagasan utama. Jadi kalimat utama ini yang berisikan kalimat gagasan utama yang di A teman-teman ya. Nah, kemudian kalimat penjelas. Nah, ini menjelaskan yang keduanya. Jadi kalimat yang mendukung dan menjelaskan kalimat utama seperti itu. Oke. Alright. Selanjutnya yaitu syarat-syarat paragraf teman-teman. Nah, seperti halnya kalimat, sebuah paragraf juga memenuhi syarat-syarat tertentu. Setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf, yaitu kesatuan, koherensi, dan kelengkapan atau kecukupan teman-teman ya. Nah, koherensi ini bisa disebut seperti kepaduan juga teman-teman ya. Nah, oke, di sini saya akan membahas kesatuan terlebih dahulu. Nah, kesatuan sebuah paragraf tentunya hanya mengandung satu tema atau satu gagasan utama. Gagasan itu haruslah ditunjang oleh gagasan-gagasan penjelas berhubungan dengan gagasan utama. Dengan kata lain, ide-ide atau gagasan-gagasan penjelas tidak boleh bertentangan dengan gagasan utama. Nah, maksudnya itu seperti apa? Nah, singkatnya, semua kalimat harus membahas satu topik yang sama. Seperti itu. Nah, next, yaitu ada koherensi atau kepaduan teman-teman ya. Nah, adalah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dan kalimat yang lain membentuk paragraf tersebut. Jadi singkatnya kalimat-kalimat harus saling berhubungan dengan baik teman-teman, seperti itu. Oke, nah berikutnya ada kelengkapan teman-teman ya, atau kecukupan. Pengembangan paragraf, suatu paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Sebaliknya, paragraf dikatakan tidak lengkap apabila dikembangkan atau hanya diperluas dengan pengulangan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis paragraf teman-teman. Nah, di sini jenis paragrafnya itu ada jenis berdasarkan gagasan utama dan jenis berdasarkan tujuan. Nah, kita mulai dari deduktif. Nah, apa sih itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum
dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang untuk memperjelas informasi yang ada. Jadi singkatnya itu paragraf deduktif itu kalimat utama berada di awal paragraf teman-teman, seperti itu, dan diikuti nantinya oleh informasi-informasi yang lebih jelas seperti itu. Oke, setelah paragraf deduktif kita memiliki paragraf induktif. Nah, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat di bagian akhir kalimat. Secara umum, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Kemudian yang kedua, menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Nah, jadi kata lain, kalimat utama berada di akhir paragraf. Nah, selanjutnya adalah paragraf campuran. Nah, ini paragraf campuran ini cukup mudah untuk ditemukan apabila jika kalian presentasi. Nah, pasti kalian menggunakan paragraf campuran ini, atau bahkan kalian tidak sadar kalian menggunakan paragraf campuran ini. Nah, jadi apa sih itu paragraf campuran? Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat di awal kalimat atau awal paragraf dan akhir. Meski terdapat dua kali pemunculan kalimat topik, bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Bukan ya teman-teman ya. Adanya dua kalimat topik itu hanya sebagai bentuk pengulangan gagasan utama sekaligus untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum. Setelah itu diikuti dengan pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhir dengan pernyataan umum sebagai pengulangan gagasan utama. Biasanya gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat topik pertama. Nah, maksudnya seperti apa? Singkatnya, kalimat utama berada di awal dan ditegaskan kembali di bagian akhir paragraf. Nah, selanjutnya itu ada paragraf ineratif ya teman-teman. Nah, ini cukup unik teman-teman karena terdapat di tengah dianya. Oke, apa itu paragraf ineratif? Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar. Setelah itu diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguat atau mempertegas informasi, seperti itu. Jadi singkatnya kalimat utama itu berada di tengah paragraf teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis berdasarkan tujuan. Nah, tadi kan berdasarkan gagasan utama. Nah, sekarang berdasarkan tujuan teman-teman. Nah, di sini saya mulai dari paragraf narasi teman-teman ya. Nah, apa sih ini paragraf narasi? Paragraf narasi adalah paragraf yang berisikan rangkaian kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Misal, kamu ingin menulis cerita kesuksesan kamu mendapatkan beasiswa studi exchange ke Inggris. Nah, kamu dapat bercerita dari awal ketika menjadi mahasiswa baru, lalu persiapan kamu untuk mengikuti program studi exchange hingga bagaimana bisa mendapatkan studi exchange tersebut. Jadi singkatnya paragraf narasi itu menceritakan suatu peristiwa teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada contoh untuk paragraf narasinya ya. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu pada pagi hari mahasiswa memasuki ruang kelas untuk mengikuti presentasi. Mereka mempersiapkan laptop dan bahan presentasi sebelum dosen datang. Nah, ini contoh pertama teman-teman ya. Oke, berikutnya itu ada paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi informasi secara mendetail kepada pembaca. Memang tujuan dari paragraf ini adalah memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Jadi singkatnya eksposisi itu memberikan informasi dan penjelasan ya teman-teman ya. Oke, contohnya. Nah, di sini saya sudah ada dua contoh teman-teman ya. Nah, contoh pertama itu
perihal fotografi kembali, yaitu fotografi digital merupakan teknik pengambilan gambar yang menggunakan sensor elektronik untuk menangkap cahaya. Oke, next, setelah paragraf eksposisi itu kita memiliki paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. Contohnya, nah di sini untuk contoh yang pertama itu fotografi sebaiknya dipelajari oleh mahasiswa desain karena kemampuan visual merupakan salah satu kompetensi penting dalam industri kreatif. Oke, setelah argumentasi kita memiliki persuasi. Nah, apa sih itu persuasi? Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penulis. Namun, syaratnya penulis harus mampu membuat si pembaca percaya dan yakin. Nah, untuk contoh yang pertama itu oleh karena itu marilah kita memanfaatkan media sosial secara bijak agar memperoleh manfaat maksimal. Nah, selanjutnya itu ada paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang dibuat untuk menyampaikan gambaran secara objektif suatu keadaan sehingga pembaca memiliki pemahaman yang sama dengan informasi yang disampaikan. Ciri-ciri paragraf deskripsi adalah bersifat informatif, memberikan penggambaran melalui kata-kata yang jelas dan terperinci dalam menguraikan suatu objek sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, meraba, merasakan dari pokok bahasan dari paragraf tersebut. Nah, di sini saya memiliki hanya satu deskripsi teman-teman ya, yaitu ruang studio fotografi itu memiliki dinding yang putih, lampu sorot yang besar, dan berbagai peralatan pemotretan yang tertera rapi. Nah, itu contoh dari paragraf deskripsi, mendeskripsikan suatu barang, mendeskripsikan suatu ruangan seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Setelah jenis-jenis paragraf, kita akan lanjut ke teknik pengembangan paragraf. Nah, apa sih itu teknik pengembangan paragraf? Jadi, pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat-kalimat penunjang akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Dalam ringkasan kalimat-kalimat penunjang ini dapat diabaikan. Oleh karena itu, ada 3 persoalan yang tercakup di dalamnya, yaitu yang pertama, kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. Yang kedua, kemampuan memerinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan. Dan yang ketiga, kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Oke, dalam bagian ini dibahas mengenai beberapa pola susunan rincian yang sering digunakan dalam tulisan. Nah, di sini ada 9 ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada pola runtutan ruang dan waktu. Yang kedua ada pola klasifikasi. Yang ketiga ada pola sebab akibat. Yang keempat ada pola perbandingan atau pertentangan. Yang kelima itu ada pola analogi. Yang keenam ada pola ibarat. 7 ada pola definisi luas. Yang kedelapan ada pola contoh atau ilustrasi. Dan yang kesembilan atau yang terakhir itu ada pola klimaks dan anti klimaks. Nah, di sini saya akan bahas yang pertama teman-teman, yaitu pola runtutan ruang dan waktu. Nah, apa sih pola runtutan ruang dan waktu itu? Jadi, pola ini menggambarkan suatu ruangan dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, dari bawah ke atas, dari depan ke belakang, dan sebagainya. Uraian tentang kepadatan penduduk suatu daerah dapat dikemukakan dengan landasan urutan geografis, misalnya dari barat ke timur atau dari utara ke selatan. Deskripsi mengenai sebuah gedung bertingkat dapat dilakukan dari tingkat pertama berturut-turut hingga tingkat terakhir. Penggambaran terhadap suasana suatu lingkungan dapat dilakukan mulai dari siang, sore, hingga malam hari. Selain dalam menggambarkan ruang,
Pola ini juga digunakan untuk memberikan suatu peristiwa atau cara membuat atau melakukan sesuatu selangkah demi selangkah menurut urutan waktu, atau bisa disebut dengan kronologi, teman-teman ya. Nah, di sini saya ada contohnya, teman-teman ya lagi. Oke, teman-teman, jadi di sini saya memiliki beberapa contoh ya, beberapa contoh mulai dari pengembangan paragraf. Nah, contoh yang saya buat ini berupa tema atau topik tentang tidur. Tidur itu sangat penting bagi kesehatan ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, di sini untuk contoh yang pertama ya, itu pola runtutan ruang dan waktu. Nah, itu contohnya berupa setiap malam tubuh mulai memasuki fase istirahat. Setelah seharian beraktivitas, pada awal tidur, detak jantung dan pernafasan menjadi lebih lambat. Selanjutnya, tubuh memasuki fase tidur nyenyak yang membuat proses pemulihan energi. Ketika pagi tiba, tubuh yang telah beristirahat dengan cukup akan terasa lebih segar dan siap menjalani aktivitas. Oleh karena itu, tidur memiliki peran penting bagi kesehatan, teman-teman. Nah, jadi pola yang digunakan pada contoh pertama ini yaitu pola urutan, teman-teman. Jadi berurutan dianya. Dari tadi yang telah saya baca itu dari malam, awal tidur, kemudian tidur nyenyak, dan bangun pada pagi harinya. Nah, itu adalah pola runtutan ruang dan waktu. Jadi berkronologi, teman-teman. Jadi diurutkan dianya untuk peristiwanya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pola klasifikasi. Nah, klasifikasi berarti membagi sesuatu dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori atau golongan umum. Dalam pengembangan karangan kadang-kadang diperlukan pengelompokan hal-hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini bekerja ke dua arah yang berlawanan, yaitu pertama mempersatukan satuan-satuan ke dalam satu kelompok, dan yang kedua memisahkan satuan-satuan tadi dari kelompok yang lain. Nah, ini teman-teman untuk contoh pola klasifikasi yang kedua ya, teman-teman ya. Tidur memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan. Dari segi fisik, tidur membantu memulihkan energi dan memperbaiki sel-sel tubuh. Dari segi mental, tidur membantu menjaga konsentrasi dan suasana hati. Sementara itu, dari segi daya tahan tubuh, tidur cukup dapat meningkatkan sistem imun tubuh sehingga lebih tahan lama terhadap penyakit. Nah, jadi untuk pola klasifikasi ini dia tuh menggunakan pola manfaat tidur dikelompokkan menjadi 3 kategori, teman-teman, yang telah saya baca tadi ya, teman-teman ya. Oke. Kita ke selanjutnya yaitu pola susunan sebab dan akibat. Nah, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas. Dapat juga sebaliknya, akibat sebagai pikiran utama, dan untuk memahami akibat ini dikemukakan sejumlah penyebab sebagai perinciannya. Nah, ini teman-teman untuk contoh pola sebab akibatnya. Nah, contohnya, kurangnya waktu tidur menyebabkan tubuh tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk beristirahat. Akibatnya, seseorang akan mudah merasa lelah, sulit berkonsentrasi, dan lebih rentan terserang penyakit. Oleh karena itu, tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, jadi pola yang digunakan pada pola sebab akibat ini ialah, pola yang digunakan adalah sebab dan akibat. Sebabnya itu kurang tidur, dan akibatnya itu tubuh menjadi lelah, teman-teman. Jadi seperti itu contoh dari penggunaan pola sebab akibat ya. Oke, ke selanjutnya yaitu ada pola susunan perbandingan atau pertentangan. Nah, cara membandingkan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan atau mempertentangkan guna memperjelas suatu paparan. Kegiatan membandingkan atau mempertentangkan tersebut berupa penyajian, persamaan, dan perbedaan antara dua hal atau lebih, teman-teman. Pengembangan paragraf dengan pola pertentangan atau perbandingan biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti dengan bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya, dengan, akan, tetapi, dan bertolak belakang.
Nah, untuk pola perbandingan atau pertentangan ini contohnya teman ya. Orang yang tidur selama 7 hingga 8 jam setiap malam umumnya memiliki kondisi tubuh yang lebih bugar dan mampu berkonsentrasi dengan baik. Sebaliknya, orang yang hanya tidur 3 hingga 4 jam sering merasa mengantuk, mudah lelah dan sulit fokus saat bekerja atau belajar. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa tidur yang cukup memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesehatan. Jadi pola perbandingan atau pertentangan ini menggunakan yang dibandingkan itu tidur yang cukup dan tidur yang kurang, teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya itu ada pola analogi. Dalam pengembangan paragraf, analogi uraian didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hal-hal yang sama. Hal yang dibandingkan dapat berasal dari kategori yang sama atau bahkan dari satu atau beberapa kelas yang berbeda. Pengembangan analogi biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal secara umum dengan sesuatu yang belum dikenal secara umum. Kegunaan pola pengembangan ini dapat untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal secara umum, teman-teman. Nah, ini untuk contoh pola analogi, teman-teman ya. Untuk contohnya tuh, tidur bagi tubuh dapat diibaratkan seperti mengisi ulang baterai pada telepon genggam. Ketika baterai hampir habis, telepon tidak dapat bekerja dengan baik. Demikian pula tubuh manusia. Jika waktu tidur tidak cukup, tubuh akan kehilangan energi sehingga berbagai aktivitas menjadi terganggu. Oleh karena itu, tidur merupakan kebutuhan penting bagi kesehatan. Nah, itu untuk pola analogi ya teman-teman ya. Nah, pola analogi ini menggunakan analogi tubuh itu sama dengan HP dan tidur itu sama dengan untuk mengisi baterai, teman-teman. Jika baterai HP itu habis, HP itu tidak bisa digunakan. Sama halnya kayak tubuh manusia, teman-teman. Jika kita kekurangan tidur, nah keesokan paginya itu aktivitas akan menjadi terganggu. Entah itu kita mengantuk, entah itu kita terkena sakit demam seperti itu, teman-teman, karena kekurangan tidur atau bahkan flu, teman-teman ya. Jadi itu pentingnya lah untuk kita tuh tidur yang cukup pada malam hari ya teman-teman ya. Oke, dan berikutnya ada pola susunan ibarat. Nah, pola susunan ibarat memiliki keserupaan dengan pola susunan perbandingan. Keduanya membandingkan dua perkara atau lebih. Perbedaannya terletak pada hal atau perkara yang dibandingkan. Pada pola perbandingan atau pertentangan, yang dibandingkan adalah dua hal yang serupa untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Sedangkan pada pola susunan ibarat, yang dibandingkan adalah dua hal yang berlainan yang memiliki keserupaan. Nah, contohnya itu seperti tidur ibarat bahan bakar bagi tubuh manusia. Tanpa bahan bakar, kendaraan tidak dapat berjalan dengan baik. Begitu pula dengan manusia. Tanpa tidur yang cukup, tubuh akan kehilangan tenaga, sulit berkonsentrasi, dan mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, tidur menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Nah, itu teman-teman untuk pola ibarat. Jadi pola ibarat itu menggunakan kata yang digunakan itu adalah ibarat, seperti itu. Nah, seperti tidur ibarat bahan bakar bagi tubuh manusia, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada pola definisi luas. Nah, paragraf seperti ini biasanya menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilah yang menimbulkan kontroversi atau kurang dimengerti sehingga membutuhkan penjelasan yang membedahi untuk menggambarkan istilah tersebut. Untuk contohnya, yaitu tidur adalah keadaan istirahat alami yang dialami manusia untuk memulihkan kondisi fisik dan mental. Selama tidur, tubuh melakukan berbagai proses penting, seperti memperbaiki jaringan yang rusak, mengatur hormon, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, tidur yang cukup berperan besar dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan. Nah, itu untuk pola definisi. Jadi pola definisi luas itu kalimat pertama itu menggunakan definisi dan diperjelas atau diperluas lagi pada kalimat berikutnya. Jadi seperti itu. Sama halnya paragraf definisi pada umumnya, cuman diperluas lagi. Nah, itu untuk pola definisi luas. Berikutnya itu ada pola contoh atau ilustrasi. Nah, sebuah gagasan bisa menjadi jelas jika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi.
Gagasan yang terlalu umum sifatnya sulit dipahami. Agar pembaca menjadi jelas diperlukan ilustrasi konkret. Ilustrasi konkret inilah yang nantinya dikembangkan menjadi contoh-contoh. Nah, contohnya adalah tidur yang cukup memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Misalnya, seorang mahasiswa yang tidur selama 8 jam setiap malam biasanya lebih mudah berkonsentrasi saat mengikuti perkuliahan. Sebaliknya, mahasiswa yang sering begadang cenderung mengantuk di kelas dan mengalami kesulitan memahami materi. Contoh tersebut menunjukkan bahwa tidur memiliki pengaruh terhadap kemampuan belajar. Nah, itu untuk pola contoh atau ilustrasi ya teman-teman ya. Jadi, untuk pola contoh atau ilustrasi itu yang dilakukan hanyalah memberikan contoh. Samanya seperti contoh seperti saya tadi untuk memberikan materi ya teman-teman ya. Jadi supaya kalian lebih paham, saya berikan beberapa contoh. Jadi istilahnya mirip seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang terakhir teman-teman, yaitu pola klimaks dan anti klimaks. Jadi pola klimaks dan anti klimaks ini ialah pembuatan paragraf dengan pola klimaks dilakukan dengan menampilkan gagasan utama dari persoalan yang paling rendah kedudukannya, lalu perlahan-lahan ke gagasan yang lebih tinggi dan paling tinggi kedudukannya. Sementara itu, pengembangan anti klimaks merupakan kebalikan dari klimaks tersebut, yaitu dengan memulai dari suatu gagasan tema yang dianggap paling tinggi kedudukannya, kemudian perlahan-lahan turun ke yang gagasan-gagasan yang lebih rendah hingga yang paling rendah teman-teman, seperti itu. Oke teman, jadi di sini saya ada 2 contoh teman-teman, yaitu klimaks dan anti klimaks, karena pola klimaks dan anti klimaks ini berbeda ya teman-teman ya. Nah, untuk contoh klimaks, yaitu tidur memberikan manfaat bagi konsentrasi, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, membantu memulihkan organ-organ penting hingga berperan dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, itu jadi contoh untuk klimaks ya teman-teman ya. Jadi urutannya itu semakin penting. Nah, kemudian sebaliknya untuk contoh anti klimaks, tidur berperan dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh, membantu memulihkan organ-organ penting, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga memperbaiki konsentrasi saat beraktivitas. Nah, jadi urutannya yang lebih besar menuju ke spesifik, itu teman-teman ya. Dan selesai teman-teman. Jadi itu cukup untuk materi dari paragraf dari kacamata ilmu. Dan begitulah. Oke, di sini ada slide lagi teman-teman. Pergi ke pasar membeli nasi. Terima kasih saya ucapkan terima kasih buat kalian yang menonton video ini dari awal hingga selesai. Jadi buat kalian yang ingin bertanya, silakan komen ya teman-teman ya, bertanya perihal paragraf. Jadi silakan like teman-teman bagi kalian yang suka dengan hasil bawaan materi dari saya, dan dislike bila kalian tidak suka dari cara penyampaian saya untuk penyampaian materi paragraf seperti ini teman-teman ya. Dan saya tutup untuk videonya. Saya dari channel Kacamata Ilmu. Terima kasih.